Pikiran Rocky Gerung versus pikiran anak milenial. Sudahkah Rocky Gerung membaca Undang-Undang Cipta Kerja hingga sampai 900 halaman? Cuman orang bodoh yang nggak ngerti demokrasi yang punya pandangan itu pandangan kingdom pandangan apa namanya tadi kerajaan itu, bukan pandangan republik. Itu pandangan kingdom pandangan apa namanya tadi kerajaan itu, bukan pandangan republik. Cuman orang bodoh yang nggak ngerti demokrasi yang punya pandangan, supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan menteri itu. Oke. Persiapan tuh demo. Persiapan demo dan konferensi pers. Jadi saya terangkan itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibus Law dan di mana cacatnya IKN. Membandingkan pemikiran Rocky Gerung dengan generasi milenial. Kalau saat nonton video ini, kalian mengalami kejang-kejang, hipertensi, atau bahkan pingsan. Dan video ini dibuat bukan untuk membela pemerintah. Cuma mau ngajak kalian yang masih logis-logis ini aja buat mikir bareng. Semula saya tidak mau buat video tentang Omnibus Law ini, walaupun banyak orang yang meminta. Tapi, semakin berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi dalam penolakan Omnibus Law kali ini. Menolak suatu undang-undang itu boleh-boleh saja. Toh, di dalam sistem bernegara Republik Indonesia ini, jika kita tidak setuju dengan suatu undang-undang, kita bisa mengajukan judicial review. Apa itu judicial review? Maksudnya, jika ada peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang tidak disetujui oleh masyarakat atau dianggap merugikan rakyat, rakyat bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji kembali peraturan pemerintah atau perundang-undangan tersebut. Nanti, oleh Mahkamah Konstitusi, peraturan pemerintah atau undang-undang yang bermasalah tadi akan diperiksa ulang. Jika terbukti merugikan rakyat, maka undang-undangnya bisa dihapus, dirubah, atau bahkan dibatalkan. Tentu saja, untuk meninjau ulang undang-undang yang bermasalah tadi, harus disertai dengan data yang lengkap, meliputi data perseorangan atau kelompok yang melapor, bukti bahwa undang-undang tersebut merugikan rakyat, saksi dari pihak yang dirugikan, keterangan ahli, dan juga surat permohonan yang berisi keberatan dan alasan kenapa kok ingin merubah atau menghapus undang-undang tersebut. Cara ini sah dan legal secara hukum, dan terbuka bagi kalangan masyarakat manapun. Tinggal mau berusaha lapor atau tidak saja sih. Tapi, yang ada sekarang, masyarakat bukannya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bareng-bareng, tapi malah mengadakan demonstrasi di mana-mana. Demonya juga banyak yang tidak jelas tuntutannya. Intinya sih menolak Omnibus Law, tapi ada juga yang menuntut presiden untuk segera menerbitkan Perpu alias peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Omnibus Law ini. Sampai video ini dibuat, tidak ada demo yang mengajak masyarakat untuk mengajukan judicial review bareng-bareng ke Mahkamah Konstitusi. Malah gedung DPR, DPRD, dan gedung pemerintahan lainnya didemo. Dan presiden didesak untuk segera menerbitkan Perpu ini. Kenapa harus presiden terus yang didesak? Kok kesannya Jokowi tuh kayak jongos sekalian banget gitu ya? Apa-apa Jokowi. Undang-undang gak setuju, salah Jokowi. Corona di Indonesia gak selesai-selesai, salah Jokowi. Indonesia kena banjir, salah Jokowi. Indonesia resesi, juga salah Jokowi. Apa-apa Jokowi. Semua aja Jokowi. Yang lebih aneh lagi, ini demonstrasi kok banyak yang berakhir anarkis. Mulai dari gedung pemerintah dilempari batu, pagarnya dirusak, dicoret-coret, dilemparin sampah. Terus petugas juga ada yang sampai dilukai sama pendemo. Yakin ini tidak ada yang menunggangi. Yakin ini murni demonstrasi oleh rakyat yang merasa haknya dirugikan. Ternyata 67% netizen tidak membaca Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang asli. Terus, kalau mereka tidak membaca dokumen Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang asli, mereka tahu isi undang-undang sampai heboh begitu dan menolak mati-matian dari mana ya? Ternyata, dari 516 netizen, 295 orang mendapat informasi Undang-Undang Cipta Kerja dari sosial media. 128 orang tahu Undang-Undang Cipta Kerja dari TV atau media massa. 65 orang dari teman atau organisasi atau influencer lain. 28 orang dari grup WhatsApp. Ini artinya
57% tahu Undang-Undang Cipta Kerja dari sosial media, 25% dari TV atau media massa, 12% dari teman atau organisasi atau influencer lain, 5% dari grup WhatsApp. Ini baru dari hasil polling mini di akun Instagram saya aja. Di sini sudah menunjukkan kalau mayoritas orang yang menolak Omnibus Law ini taunya ya dari sosial media. Ya dari macam-macam akun yang ada di sosial media gitu. Mulai dari akun temennya, akun buzzer, akun publik, akun ormas, dan masih banyak lagi. Campur-campur deh pokoknya. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi orang-orang di luar sana juga taunya Undang-Undang Cipta Kerja mayoritas dari sosial media tanpa melakukan cek dan recheck dulu ke dokumen aslinya. Padahal di sosial media itu banyak pasal-pasal yang tidak ditulis secara lengkap, banyak pasal yang dipelintir, banyak pasal yang katanya dihilangkan. Ini tentu saja menimbulkan kesan seolah-olah Omnibus Law, terutama Undang-Undang Cipta Kerja, telah menghapus banyak hak rakyat, terutama hak kaum buruh. Padahal jika saya cek langsung ke dokumen asli, banyak sekali tuduhan-tuduhan yang beredar di sosmed ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Omnibus Law. Sebagai contoh, banyak sekali postingan di sosial media yang bilang kalau UMR atau upah minimum regional atau upah minimum kabupaten atau kota bakalan ditiadakan, yang ada hanya UMP atau upah minimum provinsi. Ini jelas-jelas hoax karena di dokumen asli tertulis bahwa upah minimum provinsi memang wajib ada, tapi kabupaten atau kota tetap harus menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan jumlahnya harus lebih tinggi daripada UMP itu sendiri. Terus soal tenaga kerja asing yang katanya nanti bakalan bebas masuk ke Indonesia dan bebas kerja apa aja. Ini juga tidak benar karena di dokumen asli justru tenaga kerja asing itu dibatasi jabatannya. Seperti tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan personalia. Kemudian, jika mempekerjakan tenaga kerja asing, maka perusahaan wajib menunjuk warga negara Indonesia atau WNI untuk menjadi pendamping si tenaga kerja asing itu tadi, supaya terjadi transfer ilmu dan keahlian. Selain itu, tenaga kerja asing juga wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada warga negara Indonesia sesuai jabatan dan kemampuan kerja yang ia miliki. Sehingga, ketika si tenaga kerja asing pulang ke negaranya, warga negara Indonesia sudah mendapatkan ilmu dan kemampuan yang sama dengan tenaga kerja asing. Dan masih banyak lagi tuduhan tidak benar dari masyarakat yang sebenarnya tidak terbukti di dokumen yang asli. Tapi, karena rakyat tidak mau membaca dan lebih memilih untuk percaya hasutan dan postingan-postingan di sosial media, akhirnya jadilah orang-orang ramai menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan kebencian dan kemarahan yang tercipta atas dasar katanya sosmed. Loh, katanya akun itu Undang-Undang Cipta Kerja itu cuma menghapus hak buruh kok. Loh, katanya akun itu Undang-Undang Cipta Kerja itu menghapus cuti buruh kok. Loh, katanya akun yang itu Undang-Undang Cipta Kerja itu malah mudah mem-PHK buruh kok. Loh, katanya akun yang itu Undang-Undang Cipta Kerja itu cuma mempermudah investor dan pengusaha doang kok. Dan masih banyak loh katanya yang lain. Betapa hebatnya rakyat Indonesia atas dasar katanya sosmed bisa turun ke jalan dan melakukan demo. Padahal kalau di lapangan juga banyak yang gak ngerti mereka demoin apa. Pasal yang mana yang mau mereka demo juga gak paham. Saya yakin deh, pasti di bawah video ini bakalan banyak yang komentar seperti ini. Mbak, terus pasal yang katanya A itu bagaimana? Mbak, terus pasal yang katanya B itu bagaimana? Makanya dibaca. Dokumen undang-undang yang asli sudah diupload sama pemerintah dan bebas di-download oleh siapa saja. Kalian harusnya mau menyempatkan diri buat baca, biar bisa tahu mana yang benar, mana yang hoax. Jangan asal nurut postingan akun sosmed. Terus ada lagi dong yang bikin postingan kayak begini. Buruh disuruh baca dan paham 900-an halaman. Lah yang sudah nikah aja nggak pernah baca dan paham UU perkawinan kan? Terus dengan pernyataan seperti ini bisa jadi alasan banyak orang buat nggak usah baca sekalian gitu. Ini sih sama aja dengan menggiring rakyat untuk tetap di dalam kebodohan. Orang biar tahu itu salah satu caranya adalah dengan membaca sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Kita diciptakan dengan 2 mata dan 1 mulut. Itu tandanya
Kita disuruh lebih banyak baca ketimbang banyak bacot. Apalagi ngebacot di demo tanpa baca dulu apa yang mau didemoin. Dan kalau mau baca itu mbok ya yang lengkap, jangan separuh-separuh. Karena banyak memang pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang tulisannya dihapus. Tapi ternyata bukan dihapus permanen, melainkan banyak yang dipindah atau disusupkan ke pasal lain yang pembahasannya masih mirip. Makanya kalau kita lihat di dokumen Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, banyak sekali pasal-pasal turunan. Misalnya, pasal yang semula cuma pasal 21, akhirnya punya turunan pasal 21A, 21B, 21C, dan seterusnya. Pasal turunan ini memuat pasal-pasal yang katanya dihapus tadi. Sedangkan di sosmed, banyak sekali akun-akun yang memotong informasi ini. Sehingga kesannya, Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar menghapus pasal-pasal penting yang menguntungkan rakyat. Padahal enggak. Keanehan lainnya, di sosial media juga saya temukan akun yang terang-terangan mengajak dan memprovokasi untuk melakukan demo tolak UU Cipta Kerja dan melakukan revolusi. Salah satunya adalah akun yang ini nih. Di sini dia rajin sekali memposting demo, mengkritik presiden, dan di situ jelas-jelas dia mengajak rakyat untuk melakukan revolusi. Kalau kita lihat definisi revolusi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi artinya perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti dengan perlawanan bersenjata. Sedangkan berevolusi artinya mengadakan perlawanan dan sebagainya untuk mengubah sistem ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadilan sosial. Apakah demo kemarin yang berakhir dengan aksi anarkis seperti membakar, merusak, dan melukai petugas termasuk dalam kekerasan? Iya, sudah jelas kan ada provokator yang beredar di sosial media. Dan kalau kita lihat postingannya ke yang dulu-dulu, ini akun juga sudah menggoreng isu-isu yang memang berpotensi mengganggu stabilitas politik. Salah satunya isu PKI bulan lalu yang sengaja jadi gorengan politik. Dan lagi pula akun ini juga terang-terangan ingin menumbangkan pemerintahan. Contohnya di postingan berikut ini. Di sini tertulis, rakyat wajib bersatu, tumbangkan rezim beserta akar-akarnya. Nggak perlu lagi mikir perang saudara. Percayalah, pendukung fanatik rezim tidak akan berani sampai rela mati. Karena pendukung mereka hanya secuil, dan mereka hanya berani berkoar-koar di media sosial. Itu pun karena dibayar. Ini jelas-jelas hasutan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Ini baru satu akun yang ketahuan. Mari kita pikir pakai logika. Jika demonstrasinya berakhir anarkis dan ricuh seperti kemarin, apa kalian yakin cuma ada satu akun provokator doang? Masa nggak ada akun provokator online lain? Kalian yakin demo-demo ini tidak mengandung kejanggalan? Kok saya jadi teringat peristiwa-peristiwa dalam sejarah ya? Ketika revolusi Bolshevik, revolusi Prancis, revolusi Uni Soviet di tahun 1989, dan demo 1998 di Indonesia terjadi, semuanya diawali dengan demonstrasi besar-besaran yang berakhir dengan kekerasan. Setelah itu terjadilah kudeta pemerintahan. Apakah isu penolakan Omnibus Law ini sengaja ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah? Kalau iya, kira-kira pelakunya siapa ya? Yuk kita pikir pakai logika. Kesimpulannya, pikiran anak milenial lebih jernih, lebih masuk akal, mudah dimengerti, tidak menimbulkan kegaduhan. Teladan yang baik bagi anak bangsa.